kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan tugas kami. Tapi sebelumnya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya atas nama Faustina Yolanda Kue. Saya Maria Yunita Mube. Saya Clemens Carlos Plato. Saya Maria Yunita Goong. Selamat menyaksikan. Baik, jadi lokasi pengamatan kami itu yang pertama kolam renang Bau Mata dan Pantai Batu Nona. Jadi yang kedua, jenis tumbuhan yang kami temukan di kolam renang Bau Mata. Yang pertama alga, yang kedua lumut, yang ketiga paku. Yang kami temukan di Pantai Batu Nona, alga coklat. Ciri morfologi yang pertama alga hijau, warnanya hijau, ukurannya 0 sampai 35 mm. Struktur tubuh yang pertama uniseluler, terdiri dari satu sel tunggal yang dapat bersifat motil atau bergerak atau non-motil atau tidak bergerak. Yang kedua kolonial, terdiri dari kumpulan sel yang membentuk koloni, dapat berupa koloni berbentuk bola, misalnya volvox, atau koloni tak beraturan. Yang ketiga filamen, terdiri dari deretan sel yang membentuk untayan yang dapat bercabang atau tidak bercabang. Contohnya Sprigoria atau tidak bercabang. Yang keempat parenklimatis atau sel-sel tersusun membentuk lembaran atau struktur 3 dimensi yang lebih kompleks. Yang ketiga habitat air tawar. Sebagian besar alga hijau hidup di air tawar seperti danau, sungai, kolam, dan rawa. B. Alga coklat, warnanya coklat, ukurannya 1 sampai 5 meter. Struktur tubuhnya yang pertama talus atau tubuh alga coklat talus yang merupakan struktur sederhana tanpa akar, batang, atau daun yang sebenarnya. Yang kedua holdfast, bagian yang menempel pada substrat seperti batuan atau dasar laut. Yang ketiga stipe, batang seperti struktur yang menghubungkan holdfast dengan blade. Yang keempat blade, bagian yang menyerupai daun, tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua lumut. Yang pertama lumut hijau, warnanya hijau, ukurannya batangnya bisa mencapai panjang 2 cm dan daunnya berukuran 1 sampai 2 mm, tebalnya 1 hingga 4 inci. Yang ketiga struktur tubuh. Yang pertama batang hypnum cupressiforme tumbuh dengan secara horizontal, membentuk hamparan yang padat. Batangnya bercabang dan berukuran sekitar 2 sampai 10 cm. Daun hypnum cupressiforme berukuran kecil sekitar 1 sampai 2 mm dengan bentuk yang menyerupai daun cipres. Yang ketiga rhizoid. Rhizoid adalah struktur seperti akar yang berfungsi untuk menempelkan lumut pada substrat. Yang keempat kapsul. Kapsul sportif berisi spora. Yang ketiga habitat. Lumut ini tumbuh di batang pohon, kayu lapuk, dinding, batu, dan permukaan lainnya. Yang kedua lumut daun. Warnanya berwarna hijau, ukurannya tinggi sekitar 1 hingga 10 cm, walaupun berbagai jenis bisa mencapai hingga 40 cm dalam kondisi tertentu. Struktur tubuh yang pertama filoid atau daun semu, kecil, tipis, tersusun spiral. Yang kedua organ reproduksi. Yang pertama antheridium atau penghasil sperma. Yang kedua archegonium atau penghasil sel telur. Yang ketiga sportif, terdiri dari kaki, seta atau tangkai, dan kapsul atau penghasil spora. Habitatnya lumut daun hidup di tempat lembab, teduh dan basah seperti tanah, batu, batang pohon, dan tembok tua. Yang ketiga paku. Paku pedang atau Nephrolepis extrata, warnanya hijau, ukurannya sekitar 20 sampai 30 cm. Struktur tubuhnya yang pertama akar serabut, menyerap air dan nutrisi dari tanah. Yang kedua rimpang atau rizoma, batang bawah tanah yang tumbuh mendatar. Yang ketiga daun atau frond, terdiri dari
Pertama, pelepah daun atau rancis. Yang kedua, anak daun atau pinma tersusun menyirit. Baik, jadi perancangan proyek kami membuat dalam bentuk poster. Jadi yang pertama itu alga. Alga ada dua macam, alga coklat dan alga hijau. Yang pertama alga coklat atau paepot. Pengertian alga coklat. Alga coklat adalah jenis alga yang umumnya hidup di perairan laut, terutama di kawasan pesisir dan laut dangkal. Yang kedua, jenis alga coklat. Yang pertama sargassum, yang kedua fucus, yang ketiga laminalia. Jadi, alga coklat yang sering ditemukan mengapung di permukaan laut dan berkoloni membentuk rumput laut. Yang kedua, fucus, tumbuh di pesisir pantai yang berbatu dan bisa bertahan di daerah pasang surut. Yang ketiga, laminaria, alga coklat besar yang sering digunakan dalam industri pangan dan obat. Yang ketiga, manfaat dari alga coklat. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, penghasil alginat. Yang ketiga, penyerap karbon. Dan yang keempat, sebagai obat tradisional. Hijau, bisa melihat gambar di samping alga hijau atau Chlorophyta. Pengertian alga hijau atau Chlorophyta adalah kelompok alga yang memiliki pigmen utama berklorofil A dan B sehingga berwarna hijau cerah. Yang kedua, ciri-ciri alga hijau. Yang pertama, warna hijau cerah. Yang kedua, dinding sel. Yang ketiga, cadangan makanan. Keempat, bisa hidup soliter atau berkoloni. Yang kelima, hidup di air tawar, air laut atau tempat lembab. Yang keenam, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang ketujuh, memiliki flagela dan bulu cambuk. Jadi, yang kedua itu lumut. Lumut ada dua macam, lumut hijau dan lumut daun. Yang pertama, lumut hijau adalah jenis lumut hijau yang termasuk kelompok Birophyta. Ciri-cirinya, yang pertama, berwarna hijau terang hingga hijau tua. Yang kedua, sering ditemukan di daerah lembab dan teduh di hutan. Yang ketiga, tumbuh dan menempel rapat pada batang pohon. Yang ketiga, manfaatnya sebagai tempat penyimpanan air, tempat hidup mikroorganisme. Yang ketiga, digunakan dalam kerajinan teranium dan dekorasi taman. Kalian bisa melihat gambar di samping, ini lumut hijau. Terus yang kedua, lumut daun atau Bryopsida. Pengertian lumut daun adalah kelas dari tumbuhan lumut Bryopsida yang paling umum dan paling mudah ditemukan. Kedua, ciri-cirinya, yang pertama, tubuh berbentuk kecil dan berdaun. Dua, berkembang biak dengan spora. Tiga, hidup di tempat lembab dan teduh. Empat, tidak memiliki akar sejati. Manfaatnya, mencegah erosi dan menjaga kelembaban tanah, tempat hidup mikroorganisme dan makhluk hidup kecil, sebagai indikator kualitas lingkungan. Kami menemukan paku pedang. Teman-teman bisa melihat gambar di samping. Ini namanya paku pedang atau Nephrolepis exaltata. Pengertian paku pedang adalah salah satu jenis tumbuhan paku Pteridophyta kelompok paku sejati. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki daun panjang dan melekung. Yang kedua, tumbuh menjulang dan menyebar ke samping. Yang ketiga, memiliki akar serabut dan rimpang. Yang keempat, tidak berbunga dan berkembang biak dengan spora. Yang kelima, daunnya berwarna hijau segar. Manfaatnya, yang pertama, bersih udara alami. Yang kedua, menjaga kelembapan udara. Dan yang ketiga, digunakan dalam terapi hijau atau horikula terapi. Jadi baik, kesulitan yang dihadapi saat identifikasi. Yang pertama, akses lokasi yang jauh dari perkotaan. Yang kedua, cuaca dan lingkungan alam yang buruk. Ketiga, kondisi tanah yang licin dan becek. Keempat, serangga dan hewan pengganggu. Yang kelima, kami sulit membedakan lumut hijau dan lumut daun. Yang berikut, bagaimana pengelompokan tumbuhan ini membantu dalam memahami evolusi dan ekologi. Yang pertama, peranan dalam evolusi. Alga hijau memiliki klorofil dan cara fotosintesis mirip tumbuhan. Yang kedua, lumut. Tahap awal kolonisasi darat, sudah punya organ sederhana, tetapi belum ada pembuluh angkut. Yang ketiga, paku-pakuan. Tumbuhan berpembuluh pertama, sudah punya akar, batang, daun sejati, dan sistem transportasi air. Yang kedua, peran dalam ekologi. Alga, produsen utama di ekologi perairan, menghasilkan oksigen dan menjadi dasar rantai makanan. Yang kedua, lumut, menjaga kelembapan tanah,
membantu pembentukan tanah, penyerap air, dan menjadi habitat mikroorganisme. Yang ketiga, paku-pakuan menjadi struktur hutan tropis, mengatur kelembapan, dan jadi indikator kesehatan lingkungan. Jadi baik, hal yang paling menarik dari kegiatan ini adalah kami bisa mengenal lebih baik tentang tumbuhan rendah, seperti paku, tumbuhan lumut, dan alga. Sekian. Baik, kami akan melanjutkan ke LKM yang kedua. Jadi baik, di sini yang pertama analisis adaptasi. Ada dua analisis adaptasi. Yang pertama analisis morfologi dan adaptasi fisiologi. Jadi adaptasi morfologi. Adaptasi dari tumbuhan lumut tidak memiliki akar sejati, tubuh kecil dan pendek, daun tipis satu lapis sel, tidak memiliki pembuluh angkut sejati. Yang berikut paku-pakuan. Adaptasi morfologi memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun mudah menggulung. Sporangium terletak di sporus pada bagian bawah daun. Memiliki xilem dan floem untuk transportasi air dan zat makanan. Yang ketiga, alga tidak memiliki akar, batang, atau daun sejati. Memiliki pigmen fotosintesis. Selubung lendir untuk perlindungan mekanis atau mengurangi kekeringan saat surut. Berikutnya adaptasi fisiologi. Yang pertama, adaptasi fisiologi dari tumbuhan lumut. Yang pertama, mampu menyerap air dan nutrisi langsung ke seluruh tubuh. Yang kedua, toleran terhadap kekeringan. Banyak spesies bisa memasuki fase dorman saat kering dan aktif kembali saat basah. Yang ketiga, mengalami metagenesis dengan dominasi fase gemotofit atau hiploid yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan lembab. Yang kedua, adaptasi tumbuhan paku-pakuan. Yang pertama, proses fotosintesis efisien. Yang kedua, bereproduksi dengan spora. Yang ketiga, pertukaran gas melalui stomata. Yang keempat, kebutuhan air dan fertilisasi. Yang kelima, toleransi terhadap lingkungan lembab. Yang ketiga, adaptasi fisiologi dari tumbuhan alga. Yang pertama, adaptasi terhadap intensitas cahaya. Yang kedua, pigmen fotosintesis dan penyerapan cahaya. Yang ketiga, toleransi terhadap suhu. Dan yang keempat, penyusuan osmotik dan struktur sel. Jadi baik, yang berikutnya laporan pengamatan. Deskripsi habitat yang diteliti. Yang pertama, air tawar dan daratan. Yang kedua, identifikasi dan deskripsi adaptasi morfologi dan fisiologi untuk setiap tumbuhan yang dipilih. Yang pertama, lumut atau Birophyta. Lumut adalah tumbuhan non-vaskuler yang memiliki ukuran kecil dan tidak memiliki akar sejati. Di habitat air tawar, lumut dapat ditemukan dalam dua bentuk utama. Yang pertama, lumut gambut, tumbuh di dasar perairan seperti danau atau rawa. Yang kedua, lumut epifit, menempel pada permukaan basah seperti batu, tembok atau batang pohon. Yang kedua, paku-pakuan atau Pteridophyta. Paku-pakuan adalah tumbuhan vaskuler yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Di habitat air tawar, paku-pakuan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, paku hidup seperti Azolla dan Salvinia. Yang kedua, paku epifit atau menempel pada tumbuhan lain tanpa merusak inangnya. Yang ketiga, paku saprofit, tumbuh pada sisa tumbuhan atau hewan yang membusuk seperti Lygodium dan Martita. Yang kedua, alga atau ganggang. Alga adalah tumbuhan perairan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Mereka dapat hidup sebagai mikroalga atau bersel satu atau mikroalga atau bersel banyak. Di habitat air tawar, alga dapat ditemukan dalam dua bentuk utama. Yang pertama, alga planktonik. Yang kedua, alga bentik. Adaptasi tumbuhan lumut, paku, dan alga terhadap habitat yang keras. 1. Lumut keajaiban bertahap di kondisi ekstrim. Lumut memiliki berbagai adaptasi yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di berbagai habitat ekstrim.
A. Toleransi terhadap kekeringan. Lumut dapat memasuki keadaan dormansi saat kekurangan air dan hidup kembali saat kelembapan tersedia. B. Kemampuan menyerap air dan udara. Lumut dapat menyerap air dan kelembapan udara, memungkinkan mereka untuk bertahan di lingkungan yang kering. C. Struktur penyimpanan air. Beberapa jenis lumut memiliki sel-sel khusus yang dapat menyimpan air, membantu mereka bertahan selama periode kekeringan. B. Paku-pakuan. Paku-pakuan meskipun umumnya ditemukan di lingkungan lembab, juga memiliki adaptasi untuk bertahan di habitat yang lebih ekstrim. A. Kemampuan menyerap air dan udara. Beberapa paku-pakuan dapat menyerap kelembapan dari udara melalui daun. Mereka memungkinkan untuk bertahan selama periode kekeringan. B. Struktur batang yang kuat. Batang yang kuat memungkinkan paku-pakuan untuk menempel pada berbagai substrat seperti batu atau batang pohon, bahkan di lingkungan yang keras. C. Alga. Alga terutama yang hidup di air tawar telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. A. Toleransi terhadap fluktuasi suhu. Beberapa spesies alga dapat bertahan dalam suhu yang sangat tinggi atau rendah berkat kemampuan mereka untuk menyesuaikan proses metabolisme. B. Kemampuan mengering dan hidup. Kembali, beberapa alga dapat mengering dan tetap dalam keadaan dorman hingga kondisi lingkungan membaik, memungkinkan mereka untuk hidup kembali saat air tersedia kembali. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.